Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teruntuk sahabat-sahabat Orum, channel Orum di tempatnya masing-masing. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke sih. Balik lagi dengan saya Erwan, pemilik Orum Channel, menyapa teman-teman semua di tempatnya masing-masing dengan tema yang baru ya. Kalau kemarin kita bahas masalah proses jalan atau turunnya ilmu dari generasi ke generasi, sekarang kelanjutannya, tapi bukan part 2 ya. Anggap aja ini semacam prequel atau mungkin masih ada kaitannya, tapi nggak ada sambungan langsung lah. Jadi topik atau tema kali ini tentang bagaimana cara mengenali leluhur keilmuan ya. Apakah orang yang asli atau jelmaan jin? Nah, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Karena dalam suatu proses perjalanan spiritual itu ya, bagi seorang murid atau pejalan ada momentum di mana ia bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh leluhur dari masa lalu gitu. Yang biasanya memberikan pelajaran atau wejangan hidup gitu, wejangan khusus buat si murid. Nah, bagaimana cara membedakan ya, apakah itu orangnya leluhur yang asli atau jelmaan jin? Karena dalam perjalanan itu memang rentan godaan dan gangguan ya, dan ujian bagi seorang murid atau salik ya, bahasa sufinya salik atau pejalan Tuhan atau ya praktisi spiritual lah, yang para pencari pencerahan gitu. Gimana cara membedakan itu orangnya yang asli atau jelmaan jin? Nah, kalau jelmaan jin kan bahaya, itu artinya itu menyesatkan kan. Kalau misalnya ternyata orang yang kita temuin itu jelmaan jin, bukan leluhur yang asli, bukan wali yang asli gitu. Bagaimana cara ngebedainnya? Oke, jadi dalam rukun atau tata cara kita berilmu, beradab. Nah, ini ada kaitannya sama adab. Nah, kan kemarin disebutkan adab itu penting. Nah, ini dia. Dalam adab keilmuan itu memunculkan yang namanya tradisi tawasulan ya, kalau di Islam ya, yaitu membaca Al-Fatihah, mendoakan Al-Fatihah untuk leluhur keilmuan, silsilah keilmuan, sebagai langkah atau cara menghormati jalur atau proses turunnya ilmu dari leluhur kepada kita gitu kan. Nah, itu adalah adab yang baik ya. Itu adab yang baik gitu. Jadi kalau seumpama kita didatangi oleh entitas ya, suatu entitas makhluk yang menyerupai waliullah, menyerupai leluhur keilmuan, kalau yang asli nih kita langsung kenal tanpa dia memperkenalkan diri. Misalnya kita lagi meditasi, lagi tapa berata, lagi zikiran, atau muncul cahaya terang, atau muncul sosok yang mirip dengan tokoh masa lalu atau orang yang mengaku jadi gini, kling, misalnya cahaya terang gitu ya, terus dia bilang saya adalah syekh siapa gitu, saya adalah wali siapa gitu. Nih bedanya dengan yang asli. Kalau kita ketemu dengan yang asli, kita langsung kenal. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nih orangnya kasih salam ke kita, kita langsung kenal. Waalaikumsalam wahai Syekh Abdul Qadir Jalani misal ya kan, atau waalaikumsalam ya Sunan Bonang atau Sunan Kudus atau siapa Wali Songo misalnya, langsung kenal kita. Nah, kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya adalah Sunan Bonang atau siapa gitu, yang memperkenalkan diri inilah yang dicurigai sebagai jelmaan. Kok bisa gitu? Nah, jadi karena buah daripada kita bertawasul Fatihah pada leluhur keilmuan, dalam lubuk hati terdalam kita, di nurani kita tuh kenal sama orangnya gitu. Itu kan kebiasaan yang baik ya. Misalnya sebelum kita mengaji, sebelum kita berzikir, kita kan membaca tawasul pada leluhur keilmuan. Nah, itu menyebabkan di dalam lubuk hati kita tuh mengenal beliau. Ketika beliau menampakkan diri, muncul di depan kita, kita tahu, oh iya ini orangnya nih. Kita juga ngerti kok bisa langsung kenal. Yaitu adalah dampak dari roh kita, rohani kita dulunya dengan para leluhur itu udah saling kenal, ibaratnya gitulah. Nah, nanti bisa dibahas di chart yang lain ya, di kesempatan yang lain, bagaimana kok kita langsung bisa kenal dengan roh orang beriman gitu misalnya. Karena dulunya di alam sana, di alam azali ya, istilahnya azali deh, kita itu udah saling kenal, antar roh itu udah saling kenal. Makanya begitu ketemu lagi di dunia langsung kenal gitu aja, gitu ceritanya.
Nah, jadi ketika kita bertemu dengan sosok waliullah atau tokoh atau guru master tertentu, kalau orang yang asli, kita langsung kenal. Karena apa? Karena kita udah terbiasa mendoakan beliau dalam doa dan sholat kita atau zikiran kita atau kajian kita gitu. Jadi di lubuk hati terdalam tuh langsung kenal dengan energi atau vibrasinya beliau lah gitu. Itu kalau misalnya dianya memperkenalkan diri, patut dicurigai itu orangnya atau jin yang nyamar atau kodamnya. Nah gitu loh. Kodam bisa juga loh. Kodam keilmuan kan bisa menyamar sesuai identik sama orang yang asli. Ibaratnya gitu. Jadi ya hati-hati aja gitu. Waspada gitu ya. Bermain dengan yang namanya hal gaib karena kita punya kaidah keilmuan itu untuk supaya jadi acuan, barometer apakah jalan yang kita tempuh ini udah benar atau menyimpang gitu. Semua ada tata caranya, ada kode etiknya supaya tidak tersesat atau menyimpang gitu ya. Ya, ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang bagaimana cara mengenali leluhur keilmuan yang asli atau dengan yang jelmaan. Oke, nanti kalau ada lanjutannya seperti biasa akan saya lanjutkan lagi di part kedua atau ketiga. Kalau enggak, ya kita beralih ke tema yang baru seperti biasa. Oke ya. Terima kasih untuk atensinya teman-teman pada pagi hari ini. Dan jangan lupa bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sih, terima kasih.